Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Trimaulia. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang forecasting dan metode forecasting sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Yang pertama yaitu forecasting. Forecasting merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ada dua model forecasting. Yang pertama, kuantitatif, dan yang kedua yaitu kualitatif. Yang pertama, kuantitatif. Forecasting ini melibatkan perhitungan matematis, sedangkan kualitatif melibatkan penjabaran deskriptif analitis. Terdapat 4 metode dalam forecasting kuantitatif, yaitu naive approach, moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Yang pertama yaitu naive approach. Metode peramalan sederhana yang berasumsi bahwa permintaan para pelanggan di periode selanjutnya sama dengan periode terakhir. Metode ini dianggap metode yang efektif dan juga efisien dalam meramalkan biaya pengeluaran yang memberikan titik awal dari metode lainnya. Yang kedua yaitu moving average. Metode ini merupakan metode peramalan yang menggunakan jumlah rata-rata periode dari data periode terakhir untuk dilakukan peramalan ke periode berikutnya. Yang ketiga yaitu exponential smoothing. Merupakan teknik peramalan rata-rata bergerak tertimbang yang poin datanya diberi bobot dengan fungsi eksponensial. Metode ini juga merupakan metode pembobotan yang canggih dan juga untuk digunakan. Dan yang keempat yaitu trend projection. Metode ini merupakan sebuah metode peramalan deret waktu yang mencocokkan garis tren dengan deretan data terdahulu untuk kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan. Selanjutnya yaitu metode forecasting kualitatif. Terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu executive opinion, yang kedua DLP method, sales force estimate, dan yang terakhir yaitu consumer survey. Yang pertama, executive opinion. Metode ini dilakukan dengan cara meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, ataupun manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang kedua yaitu DLP method. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini perlu disebarkan kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner itu yang terkumpul disederhanakan lagi sebelum diberikan kepada ahli untuk meramalkannya. Dan yang ketiga yaitu sales force estimate. Metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Dan yang terakhir yaitu consumer survey. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Demikian pengertian dari forecasting dan juga metode forecasting.